Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya di channel YouTube-nya Multi Teknik Elektro, yaitu channel YouTube yang membahas seputar yang berhubungan dengan elektro, yaitu kursus elektronika. Oke ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi postingan sebelumnya, yaitu adalah pembahasan apa saja dasar-dasar yang perlu dipelajari ketika kita sedang mendalami dunia elektro. Oke ya. Pada kesempatan sebelumnya atau pada postingan sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu mulai dari tegangan listrik, yaitu tegangan listrik AC, dan tegangan listrik AC ini sumbernya dari mana saja sudah saya jelaskan pada postingan sebelumnya, dan sekarang saya akan sedikit menjabarkan lagi ya, dan saya ingin lebih mendalami lagi, yaitu tentang tegangan DC. Apa itu tegangan DC, fungsinya untuk apa, dan sumber tegangan DC ini dari mana. Nah, mungkin untuk penjelasan dari tegangan AC rekan-rekan semuanya bisa pahami dan bisa dicermati ya. Dan apabila misalkan kurang dipahami dalam postingan saya sebelumnya, boleh berikan kritik dan saran di kolom komentar supaya saya nanti buatkan lagi postingan atau konten yang sesuai rekan-rekan inginkan, supaya rekan-rekan semuanya juga bisa mudah memahaminya. Oke, Nah, di sini saya akan jelaskan tentang atau seputar tegangan DC ini. Tegangan DC ini sumbernya dari mana saja dan fungsinya untuk apa ya. Nah, tegangan DC ini sumber arusnya yaitu dari baterai. Oke, kita tulis DC. DC ini adalah dari singkatan direct current atau tegangan satu arah. Kenapa disebut tegangan satu arah? Jadi tegangan satu arah ini dia memiliki polaritas. Jadi di mana apabila kita mensuplai sebuah beban dengan tegangan DC dan kemudian polaritasnya ini terbalik, maka si rangkaian atau beban ini tidak akan berfungsi dengan semestinya apabila kita bolak-balik untuk polaritas kabelnya. Sedangkan AC beda lagi dengan AC. Kalau AC ini harus bolak-balik. Jadi apabila beban atau unit atau barang elektronik yang kita pasangkan dengan menggunakan tegangan AC atau kita supply dengan menggunakan tegangan AC, maka si unit tersebut masih akan tetap berfungsi dan akan tetap bekerja apabila kita supply dengan tegangan AC. Beda halnya dengan tegangan DC. Kalau DC ini harus satu arah ya, yaitu ada polaritas min plusnya atau negatif dan positif. Kalau AC adalah fasa dan nol atau netral. Oke. Kemudian tegangan DC ini dari mana sih sumbernya? Tegangan DC sumbernya bisa dari baterai. Baterai ya. Nah, untuk tegangan DC ini sumbernya dari baterai. Sebentar kita cari contoh baterai. Nah, ini baterai. Baterai ini tegangannya adalah tegangan DC ya untuk outputnya. Jadi apabila kita pasangkan pada entah itu mainan ataupun multitester ataupun apa saja yang dibebani atau disuplai dengan tegangan DC dan terbalik pemasangan polaritas min plus atau negatif positifnya, maka rangkaian atau unit tersebut tidak akan bekerja atau tidak akan bisa hidup dengan semestinya ya. Baterai. Kemudian power supply DC, PSU DC, ini keluar outputnya adalah tegangan DC. Seperti apa sih contohnya untuk PSU DC? Nah, pada postingan sebelumnya saya jelaskan bahwa output dari trafo ini adalah tegangan AC. Tegangan AC ya. Di sini ada output trafo tanpa dioda. Jadi output dari trafo ini tanpa komponen dioda, maka untuk outputnya yaitu adalah tegangan AC, bukan tegangan DC ya. Outputnya adalah tegangan AC. Nah, lalu bagaimana supaya tegangan trafo ini menjadi tegangan DC? Sesuai dengan yang kita butuhkan, karena pada kebanyakan semua rangkaian elektronik
ini membutuhkan tegangan DC ya, awas. Ini membutuhkan tegangan DC, bukan tegangan AC. Ini semua rangkaian semuanya memerlukan tegangan DC. Cuma nanti untuk tegangannya ini berbeda-beda ya. Oke. Nah, jadi supaya tegangannya menjadi tegangan DC, maka kita memerlukan komponen yang dinamakan komponen dioda. Sebentar. Kita cari dulu untuk komponennya. Seperti apakah contoh komponen dioda ini? Nah, sebentar. Nah, ini. Ini adalah komponen dioda, oke? Perhatikan, ini adalah komponen dioda. Jadi nanti output dari trafo ini akan menjadi keluarannya atau outputnya akan menjadi DC apabila kita gunakan komponen dioda. Dan apabila tanpa komponen dioda, maka output dari trafo ini akan tetap AC. Seperti inputnya. Inputnya ini dari tegangan 220 volt AC dari arus listrik PLN. Kemudian dikeluarkan dari tegangan sekunder ya, dari primer, kemudian outputnya sekunder, dan outputnya ini akan tetap tegangan AC, tidak akan pernah menjadi tegangan DC tanpa menggunakan komponen dioda. Oke, perlu dipahami. Nanti akan saya jelaskan mulai dari dasarnya apa sih komponen dioda ini dan bagaimana cara mengeceknya, kemudian cara memfungsikannya bagaimana supaya bisa bekerja dengan baik. Karena untuk postingan saat ini saya akan jelaskan dulu mulai dari tegangan ya. Jadi nanti runtutannya mulai dari tegangan, kemudian cara memfungsikan tegangan ini untuk apa, kemudian tegangan ini rentan voltasenya mulai dari berapa volt sampai berapa volt. Nanti akan saya jelaskan secara rinci dan secara bertahap supaya rekan-rekan semuanya nanti dapat atau mudah memahami dan mudah mempelajari, supaya nanti bisa ketika ada trouble atau ada kerusakan pada sebuah unit, kalau kita sudah memahami dasarnya maka akan memudahkan kita dalam pencarian atau dalam pelacakan kerusakan pada unit elektronik. Maka disinilah kita memerlukan dasarnya dulu. Makanya di sini saya jelaskan dulu dan saya terangkan mulai dari tegangan. Jadi ini tegangan apa, kemudian sumbernya dari mana, saya jelaskan pada postingan saat ini ya. Ini dari VSU DC dan juga baterai. Baterai ini bisa dari baterai yang jenis A2, A3, kemudian ada baterai kotak, kemudian seperti aki motor ya atau ASU. Nah, itu termasuk tegangan DC semuanya outputnya ya. Pokoknya yang sejenis baterai-bateraian dan kemudian dari trafo yang mengandung atau yang ada komponen dioda, maka itu semuanya tegangannya adalah DC. Oke, perlu dipahami. Jadi suplai tegangan DC ini bisa dari baterai dan juga VSU DC. VSU DC ini bisa dari AC matic ataupun juga trafo kotak seperti ini. Bisa trafo kotak, trafo donat dan sejenisnya yang sudah menggunakan komponen dioda, maka komponen tersebut atau maka tegangan tersebut sudah menjadi tegangan DC. Oke ya. Nah, postingan di sini ini yang saya jelaskan adalah tegangan AC dan juga tegangan DC. Dan kemudian untuk apa sih fungsi tegangan ini? Sekarang saya akan jelaskan fungsi dari tegangannya untuk apa. Oke, fungsi tegangan. Oke, bentar. Fungsi tegangan. Fungsi tegangan ini adalah untuk mensuplai, perlu diperhatikan dan perlu diingat, fungsi dari sebuah tegangan adalah untuk mensuplai sebuah komponen elektronik supaya komponen elektronik atau barang elektronik ini bisa bekerja secara maksimal dan secara semestinya. Oke, satu kali lagi, fungsi dari tegangan adalah untuk mensuplai, untuk mensuplai sebuah rangkaian elektronik, dan rangkaian elektronik ini karena ini adalah sistemnya aktif, maka komponen elektronik atau rangkaian elektronik yang ada pada sebuah PCB ini memerlukan tegangan, memerlukan supply, entah itu supply-nya AC ataupun DC. Ya, oke.
Tapi untuk rangkaian elektronika ini semuanya memerlukan tegangan DC. Oke, perlu diperhatikan tegangan DC. Awas, jangan sampai salah. Karena tegangan itu ada AC dan juga DC. Dan rangkaian elektronik ini memerlukan tegangan DC. Dan semua rangkaian elektronik ini ada rentan tegangan atau ada tegangan maksimal dan minimal yang perlu disuplai. Atau ya, untuk mensuplai rangkaian ini ada tegangan maksimalnya. Apabila kita memberikan tegangan yang salah, misalkan maksimal tegangan yang harus diberikan oleh sebuah rangkaian elektronik ini misalkan 12 volt. Sedangkan kita memberikan tegangan melebihi dari 12 volt, misalkan 15 volt atau 20 volt. Maka itu sudah melebihi dari ambang batas yang diperlukan oleh komponen atau oleh rangkaian elektronik tersebut. Dan apabila tegangan terlalu over atau terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen yang ada pada rangkaian PCB ini. Oke, karena tegangan ini memerlukan karena memerlukan tegangan DC, maka kita memerlukan tegangan DC. Awas, jangan sampai salah, tegangan DC. Dan sedangkan tegangan DC ini juga rentan tegangannya itu berbeda-beda, mulai dari 0 volt sampai ratusan volt DC. Semuanya tegangannya ada batas maksimumnya. Apabila kita salah memberikan tegangan yang seharusnya kita berikan tegangan DC, maka terus kita kasih tegangan AC, maka ini rangkaian tidak akan berfungsi dengan semestinya, bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada komponen tersebut dan atau pada komponen yang ada pada rangkaian tersebut. Oke ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan fungsi dari tegangan. Nanti pada postingan berikutnya saya jelaskan lagi bagaimana cara mengetahui apakah rangkaian ini harus menggunakan tegangan AC kah atau tegangan DC kah. Oke, nanti saya jelaskan pada postingan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Seperti biasa, apabila ada kesalahan atau kurang dimengerti dalam postingan saya, dalam penjelasan saya kurang dipahami, boleh berikan kritik dan saran di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.